Halo semuanya, langsung saja untuk investor atau trader yang masih pemula, yang masih awam, yang ingin masuk ke dunia saham, tolong dipikirkan dulu baik-baik sebelum Anda mau memasuki dunia saham. Apalagi jika Anda memasuki dunia saham sebagai investor pribadi atau investor retail. Berikut hal yang harus Anda perhatikan ya, dan kenyataannya. Yang pertama, di Bursa Efek Indonesia ini ada bandarnya, dan dia dilegalkan dengan istilah liquidity provider. Yang kedua, harga saham saat video ini dibuat bisa sampai ke harga Rp1. Tidak ada bedanya dengan cryptocurrency. Walaupun banyak yang bilang saham itu ada underlying assetnya, tapi nyatanya harganya bisa menuju Rp1. Yang ketiga, jika Anda sebagai investor retail, Anda tidak memiliki akses untuk mengetahui siapa-siapa saja yang memegang saham sebuah perusahaan. Beda dengan jika Anda liquidity provider atau bandar lah ya. Mereka bisa meminta ke bursa untuk informasi siapa-siapa saja yang memiliki saham di suatu perusahaan. Namanya daftar pemegang saham. Jadi mereka memiliki akses untuk daftar pemegang saham yang tidak dimiliki retail. Jadi jika Anda retail dengan duit lumayan, bisa transaksi miliaran, nama Anda bisa diintai atau diikuti oleh bandar karena dia tahu siapa saja yang memegang saham itu, dan dia bisa mengetes Anda, menurunkan harga sahamnya untuk mengetahui apakah uang yang Anda gunakan itu adalah uang dingin atau tanpa margin atau tidak. Jika Anda menggunakan itu margin, Anda pasti akan dibikin cut loss. Yang keempat, banyaknya informasi-informasi palsu, hoax yang dibuat oleh bandar atau emiten untuk menaikkan atau menurunkan suatu saham. Seringkali terjadi beritanya bagus, sehingga investor-investor pemula tertarik untuk membeli saham itu. Padahal beritanya itu dibuat oleh market maker dan emiten. Yang kelima, adanya penguasa di dalam penguasa. Jadi contoh ketika harga saham GoTo turun, ARB berjilid-jilid, otoritas dan bursa tidak melakukan suspend. Tapi ketika ada saham lain yang seperti itu disuspend. Jadi aturan itu tidak berlaku untuk ke semua saham. Ada juga saham yang ARA berjilid-jilid tidak disuspend. Tapi ada juga saham yang baru ARA sudah dimintai keterangan oleh bursa atas aktivitas transaksi yang tidak normal. Nah, itu hanya beberapa hal yang harus diperhatikan oleh retail ya. Nah, satu lagi tentang teknikal, tentang chart ya. Chart itu digambar oleh market maker. Sekali lagi, chart itu digambar oleh market maker. Sehingga Anda tidak bisa mempercayai charting. Jika Anda orang yang sukses dari chart itu, Anda harus selidiki dia siapa ya. Pasti bukan investor retail. Yang berikutnya, yang terakhir saya sampaikan adalah bandarmologi ya. Banyak pengikut bandarmologi dengan membaca aliran dana masuk, aliran dana keluar, itu juga ulah bandar. Jadi ketika Anda melihat broker summary, itu bukan patokan ya, jangan percaya. Jadi
saya sebagai investor retail yang sudah pernah kena semua jebakan dari yang saya sebutkan tadi di atas, mengingatkan kepada investor baru yang ingin masuk ke bursa efek agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang saya lakukan, agar tidak terjebak di kesalahan yang sama yang saya lakukan. Demikian informasi dari saya. Terima kasih, salam cuan.